Halo teman-teman, selamat datang di BBS Bincang-Bincang Santai. Saya Rifki dan di sini ada dua bintang tamu kita, Mas Rafli dan juga Mas Ijul. Halo. Tepuk tangannya tolong. Nah, gimana Mas kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Kalau Mas Ijul? Enggak. Itu penyakitnya apa itu Mas? Biasa Mas, ngene iki. Hah? Ya wis ngene iki pokoknya biasa. Astagfirullah. Semoga cepat sembuh ya Mas ya. Langsung aja ke intinya ya Mas. Sekarang kan lagi ngetren nih game online. Nah, terus ada profesi baru kayak apa? Pro player e-sport tuh. Itu untuk Mas Ijul dan Mas Rafli yang udah pernah terjun itu pendapatnya gimana ya? Pendapat saya ya begitu. Ya begitu ya kayak gimana Mas? Maksudnya enak dan enggaknya tuh gimana atau gimana gitu? Kalau enggak enaknya jelas harus begadang. Tak akui begadangnya yang enggak enak Mas. Oh enggak enaknya? Itu loh ya ngepusnya kan harus main terus. Ya latihannya kan menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran. Terutama waktu tidur itu mengganggu banget buat sekolah juga. Mengganggu banget itu. Itu efek samping sih mending. Oh, kalau masih sekolah ya? Kurang worth it ya Mas ya. Kurang. Oke. Kalau Mas Rafli? Ya kalau nggak enaknya ya hampir sama sih. Rata-rata player e-sport nggak enaknya tuh pas latihan gitu. Sehari latihan itu bisa sampai 12 jam nonstop gitu. Kadang berhenti juga cuma buat makan, istirahat gitu. Ya. Cuma buat makan? Nggak kencing gitu, nggak berak? Ya bisa kalau masih sempat. Kalau masih sempat bisa. Oke, ya, pertanyaan kedua. Apa yang pertama kali membuat Anda tertarik untuk menjadi seorang pemain di e-sport? Mulai dari Mas Rafli dulu. Yang bikin saya tertarik ya game itu kayak udah hobi saya Mas. Hobi Emang dari kecil tuh suka dari banget kecil, main game. Baru lahir langsung main apa? Ya enggak. Oh enggak. Sekitar kelas berapa ya? Kelas 4 5 itu udah main itu game. butuh FF. 4 SD. 4 SD udah. Main FF. Enggak, dulu main game apa ya kayak Slither IO tapi dia tuh masih yang apa namanya? Yang masih kotak-kotak gitu lah Mas. Oh, masih 8 bit. Ya, masih 8 bit. Oh, berarti gitu. FF belum lahir ya pas itu ya? Belum. Emang udah bakat dia. Kalau Mas Ijul? Apa yang pertanyaannya Mas? Pertanyaannya apa yang membuat pertama kali Anda tertarik untuk menjadi seorang e-sport? Seorang e-sport, player e-sport. Player e-sport lah. Mungkin ke gajinya kali ya. Gajinya. Lihat-lihat kayak siapa itu yang terkenal tuh RRQ, Lemon, RRQ, Sin itu kan gajinya tinggi-tinggi siapa kan sampai miliaran. Mungkin ya, tertarik gajinya. Sih. Sama ya game kan juga hobi untuk kesenangan jadi ya cocok aja gitu. Ya, jawaban yang menarik dari Mas Ijul sih. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara latihan, kompetisi, dan kehidupan pribadi Anda? Bisa mulai dari Mas Ijul dulu? Kalau keseimbangan kayaknya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya dari pengalaman saya yang dulu-dulu ya, jam tidur saya terutama terganggu, ngantuan. Oke. Ya, sekolah sering bolos, nggak berangkat, ya karena jangan banyak izinnya tiru ya teman-teman karena ya. malamnya itu sering begadang main game terus kan jadi ya intinya waktu sekolah jadi terganggu, waktu makan juga, waktu makan terganggu. Makan terganggu? Iya, soalnya ya pas di dalam game kan saking serunya lupa jam makan kan mungkin Mas Riki ya. Kalau adzan maghrib baru keinget makan, kalau enggak. Wow. Terutama pas zaman pandemi dulu. Zaman pandemi kan itu masih malah kelas parah-parahnya. Iya, di rumah terus kan. Jadi udah enggak ingat apa-apa di rumah, pokoknya main game terus itu. Ya, kalau Mas Rafli? Apa tadi Mas bisa diulang? Bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara latihan, kompetisi, dan kehidupan pribadi? Kalau nyimbangin waktu ya itu tadi jatah latihan itu di plan, misal sehari latihan 8 sampai 12 jam ya udah sehari latihannya segitu, ntar sisanya ya kumpul keluarga, mungkin keluar rumah. Latihan di rumah tuh suntuk Mas. Apa kayak sumpek gitu di rumah di dalam gitu. Ya ada, tetap ada. Berarti harus dibatasin Kak tadi. Iya, tetap pengen ke dunia luar juga, nggak melulu di game gitu.
Bersosialisasi. Ya, betul mungkin- lah, bersosialisasi. Mungkin Mas Icul kalau mau kembali ke e-sport bisa meniru Mas Rafli. Agak Ya. sih. Nggak mau ya? Sudah trauma mungkin. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam karir e-sport Anda dan bagaimana Anda mengatasinya? Bisa mulai dari Mas Icul? Untuk apa? Masalah Tantangan. terbesar. Masalah terbesar lebih ke mental sih, Mas. Mental? Soalnya semenjak pandemi kan saya terbiasa turnamen online, nggak Ah. pernah turnamen offline. Jadi mungkin tantangan terbesar saya mental sih. Beda gitu rasanya. Dari atmosfernya itu udah beda, dari online sama offline itu beda. Kan Bedanya kalau offline gimana? kita di stage langsung. Oh Jadi iya. di panggung gitu langsung. Yang nonton juga banyak, yang nyorakin banyak. Nah, kayak ya kayak Mentalnya diuji. itu. kamu kan di dalam game ngelakuin kesalahan dikit itu langsung disorakin banyak orang kan. Langsung dihujat gitu, langsung langsung. kena mentalnya karena. Iya. Itu mungkin mental sih kalau yang terberat. Nah, cara Kalau mengatasinya? mengatasinya gampang sih. Banyak penyakin pengalaman main turnamen offline. Nanti Oh. lama-lama terbiasa kan tetap. Biar terbiasa ya. Tetap pengalaman. Kalau Mas Rafli? Kalau saya sih lebih masalah terbesarnya tuh di chemistry sama teman-teman sih, Mas. Oh, chemistry ya Iya. juga sih. Soalnya kan saya genrenya kan beda sama Mas Isul. Mas Isul kan di game MOBA, saya di Battle Royale. Jadi kadang kalau kita libur latihan sehari itu chemistry bisa goyang, Mas. Jadi bisa mengganggu performa juga. Mm-mm. Entah apa sering miskom, terus apa namanya, ya pokoknya amburadul lah, strateginya jadi kurang tertata, mungkin itu sih. Terus cara mengatasinya gimana, Mas? Ya. Mabar tiap hari apa gimana? Untuk cara mengatasi ya mungkin bisa jam latihannya ditambahin juga, soalnya kan nggak melulu latihan kan, mesti apa teman-teman yang lain juga butuh kumpul sama keluarga juga. Iya. Jadi ya mungkin lebih dibiasain lagi, habis libur chemistry harus bisa kebentuk lagi, mungkin gitu. Oh. Mungkin bisa pemanasan lah, setelah libur pemanasan bangun dulu. chemistry lagi, ntar kita latihan gas lagi gitu. Iya juga. Ya emang gitu harusnya Iya, jawabannya. harusnya emang gitu harusnya. Pertanyaan kelima. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk kompetisi besar seperti turnamen internasional? Mulai dari Mas Rafli dulu. Waduh, kalau internasional ya mungkin hampir sama kayak Mas Isul, soalnya internasional itu mungkin offline ya Mas ya. Offline. Jadi harus nyiapin mental. Di situ juga penontonnya lebih banyak daripada tour offline yang di warkop gitu. Soalnya kan yang nonton satu Ya, dunia itu. yang nonton satu dunia, belum yang di Kalah live dihujat. YouTube ya, kalah dihujat jelas Mas. Ntar blunder dikit jadi apa? Jadi klip di sosmed, jadi meme gitu ya. ya. Itu sih mungkin harus ya latihannya ditambah lagi biar performanya bagus nanti pas di stage. Mungkin gitu. Latihan terus berarti. Iya. Kalau Mas Icul? Kalau saya scrim, lebih ke Scrim? iya scrim. Kita latihan melawan tim lain. Hah? Kan Gimana Mobile Legends- jelasnya? Kan Mobile Legends kan saya kan Ha-ha. mainnya. Nah, itu biasanya daripada latihan di ranked, kita lebih memilih latihan di scrim karena di scrim itu kan lawannya langsung tim. Tim yang sudah punya strategi. Jadi kita bisa mempelajari dari strategi itu. Walaupun kalah kita dapat belajar. Jadi dari yang pro lawan pro gitu. Iya. Biar sama-sama strategi. Kalau bisa lawan yang di atasnya. Oke. Biar kalah gak apa-apa karena kita tahu rahasianya apa supaya bisa kuat gitu dia. Biar bisa meniru Nah, strateginya. iya, ya. gitu, Biar mending gitu. tahu Kita merendah. kelemahan. Kita sengaja kalah tapi dapat strateginya dia gitu. Kalau saya Iya. biasanya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6 ya. Apa yang Anda pikirkan tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dalam dunia e-sport? Mulai dari Mas Icul dulu aja. Kesehatan penyakit terus. Ya makanya itu saya pilih Anda sebagai orang yang menjawab duluan ini. Terutama pas nge-push Mythic Immortal ya kan. Nah, itu kan dapat 100 bintang itu. Kalau dulu masih poin 1000 bintang. Iya. tuh. Iya, iya. Itu dulu dari jam 4 sore sampai 3. 3 subuh. Ya. Itu istirahat enggak Itu Mas? ngereng doang isinya. Iya, Mas. Waduh.
pandemi, pas zaman pandemi Iya, kan iya masih sih. ya kayak seperti itu lah. Itu akun sendiri apa? Akun sendiri pure itu Itu mulai dari rank apa? Sardiri. udah di Mythic sih Pak itu. Tapi ya jelas dari awal season dari Epic, tapi saya mulainya dari Mythic. Dari Mythic mungkin kalau sampai jam 3 pagi dapat berapa bintang? 20 match menang. Terus 7 kalah 8 kalah bisa. 20 match. Ya hampir menang. 30 match itu semalaman full main. 30 match. Hampir 30. Yang menang bersihnya? Mungkin hampir 20, 15 sampai 20 biasanya win streak. Terus putus lagi, lanjut menang lagi sampai gitu-gitu terus sampai beberapa minggu baru sampai poin 1000 dulu itu. Wow. Nah, efeknya itu bangun tidur langsung tipes. Muka pucat semua Mas. Gak doyan maem, badan demam, ya udah pokoknya lemas, badan gak kuat. Obatnya paracetamol sih tetap. Terus sembuh lagi, lanjut lagi dah. Nggak kapok ya Mas ya? Itu cuman pandemi ya, gimana lagi gak ada kegiatan. Itu Iya. kapok gak itu? Mungkin dulu gak ada kapoknya, tapi sekarang baru kerasa lah efek jerinya kayak aduh buang-buang waktu. Iya. Mending yang lebih bermanfaat aja Buat deh. yang lain aja lah ya. Kalau Mas Rafli? Ya mungkin dulu pas pandemi hampir sama kayak Mas Isul sih. Main itu bisa bermatch-match, kadang full kalah juga pernah. Full kalah. Wah Iya. ngenes itu langsung depresi. Iya soalnya udah, gimana ya, Battle Royale Mas, Battle Royale itu nggak kayak MOBA. Iya. Jadi sekali karakter mati itu kita ngulang lagi, Iya. ngulang. Ya yang bikin capek di situ. Ya untuk ngatasinnya ya mungkin untuk sekarang kan juga jarang ikut tour, jadi ya udah saya cut off sih. Udah di-cut off? Udah saya kurangi, jadi ya match main itu ya sekedar main gitu, enggak Yang sewajarnya aja. sewajarnya aja lah. Mungkin dulu pas pandemi kan ya emang nggak ada kegiatan lain, ya paling ya sambil belajar, soalnya juga masih sekolah sebenarnya. Iya. Harus kalau belajar juga harus. Buka classroom pun itu males aslinya. Iya, buka classroom aja itu sebenarnya udah. Saya juga Udah males ngalamin sih aslinya, cuma nggak sampai ikut lomba-lomba atau e-sport gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Bagaimana Anda menilai perkembangan industri e-sport dalam beberapa tahun terakhir? Kalau Dari pendapat Mas saya mungkin semakin maju aja dan semakin terbuka sih, nggak kayak dulu lagi. Soalnya ya komunitasnya juga sekarang semakin besar, kayak community hero itu ya. Jadi untuk kualifikasi profesional playernya itu lebih gampang dilirik daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu kan harus ngepost top leaderboard dulu, ngepost AMR dulu, capek kan. Kalau sekarang enggak, ya tinggal ikut komunitasnya aja. Nanti ada kualifikasi di sana, nanti tim e-sport gede mana yang mau ngambil dia bisa langsung kelihatan gitu, lebih terbuka aja kan daripada itu. Kalau pendapat saya ya jelas makin bagus, terutama di bagian gajinya itu mungkin bisa dijadikan profesi atlet e-sport karena ya gajinya yang sangat tinggi itu sampai miliaran. Siapa yang nggak mau main game dibayar kan? Saya juga mau aslinya. Cuma udah, main game dibayar tapi itu gitu kan. itu tergantung Mas. Iya. Kalau orangnya punya bakat dan keahlian di game itu cocok-cocok aja. Kalau Tapi menurut kalau saya, enggak ya. Kalau enggak mending jangan deh. Yang lain Buang aja lah ya. waktu soalnya. Hindari lah ya. Iya, kurang worth it soalnya kalau buat yang skill yang pas-pasan lah. Ah. Kalau enggak ada bakat di situ mending sewajarnya aja. Enggak usah berlebihan. Bisa lanjut Mas Rafli? Ya kalau dapat saya kan sekarang udah banyak akademi di luaran sana, entah dari negara juga nyediain, kalau nggak salah di Solo ada itu di Solo ada. Solo Technopark di situ. Bikinannya Wali Kota Solo Mas Gibran. Oh Mas Gibran. Dia bikin semacam Technopark, jadi di situ kayak teman-teman bisa latihan di situ, bahkan di situ ada coachnya Mas, ada akademinya. Ya. Jadi khusus buat ngerekrut player atau gimana? Ya, buat yang berminat mungkin bisa main-main ke sana, siapa tahu ketemu teman-teman yang lain chemistry-nya cocok, mungkin bisa jadi satu tim gitu. Ntar misal kalau mainnya bagus mungkin bisa dikontrak tim-tim besar mungkin gitu. Langsung gajinya gede ya. Iya, di kontrak masuk juga iki nggak murah, mahal pasti.
Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Apa yang Anda harapkan akan terjadi dalam masa depan di e-sport? Bisa mulai dari Mas Rafli? Untuk harapan saya ya semoga makin banyak atlet-atlet yang bisa bertarung di kancah internasional, Yang mentalnya kuat gitu. ya terutama yang mentalnya kuat. Mungkin harapan saya bisa bermain di kancah nasional. Untuk sekarang kan generasi-generasi yang tua kan sudah pada capek. Harapan saya generasi-generasi muda ada yang mau meneruskan. Mungkin Masa ada orang tua jamsut kan ya, nggak bagus dong. nggak bagus, sudah tua Mas, sudah capek. Lebih enak ngurusin istri sama anak sih mesti itu. Iya. Ya mungkin itu sih. Ya, bisa Mas Icul bisa lanjut menjawab. Kalau harapan saya sih supaya orang tua gak pada skeptis sih pada dunia game terutama. Orang tua kan kayak gimana Biasanya ya? langsung Ya saya negative tahu thinking tujuannya gitu ya. memang bagus supaya anaknya nggak terlalu banyak main game, tapi emang game zaman sekarang itu bukan game zaman dulu lagi. Sekarang juga bisa menghasilkan banyak kayak platform yang bisa menghasilkan, misalnya YouTube. Main game sambil diupload di YouTube kan bisa. YouTuber, Sambil live streaming gitu ya Mas ya. Live stream di TikTok gitu. Jadi nggak cuma main game doang gitu, tetap kerja. Enggak marahi kalau orang tua itu bilang kan game marahi bodoh atau Ya, gimana. bikin males, bikin butuh gitu. Harapan saya ya supaya Ya, walaupun orang-orang ada benernya sih. orang-orang tua bisa tahu aja ada teknologi sekarang itu udah gak kayak dulu lagi gitu udah. Gak usah skeptis sama game lah pokoknya. Game sekarang jangan dipandang sebelah mata lagi, sudah. Bagus. Itu harapan saya. Ya, semoga didengarkan oleh orang tua di Indonesia ya. Yoi, terutama Pak aku. Bisa disebut nama bapaknya atau enggak mau? Mustafa. Oke. Ya, semoga Bapak Mustafa mendengar isi hati anaknya tersayang ya. Iya. Ya, semoga Bapak Mustafa juga mendukung anaknya ya kalau mau kembali di e-sport. Iya, Pak aku yuk. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-9. Bagaimana Anda mengatasi tekanan kompetisi dan ekspektasi dari penggemar dan sponsor? Mas Icul duluan. Mengatasi ekspektasi yang berlebihan dari penonton gitu. Aduh. Nah, kalau saya sih ya klarifikasi aja sih kalau itu. Oh, nggak peduli ya? Nggak peduli. Yang Nggak usah penting- dipeduli lah omongan orang itu, lagi iya. nggak ngasih makan juga ngapain. Yang penting kita jalanin yang terbaik gitu. Berarti kalau itu omongan dari coach, kan kalau dari coach ada benernya, itu berarti ada yang salah dari strategi kita atau dari taktik main kita kan, itu dengerin. Kalau dari netizen biarin aja lah. Biarin ya, mau dibilang apalah gitu. Ngapain ya, kalau mungkin klarifikasi doang tadi kesalahan saya di sini udah. Nggak sampai lebih ke Nggak pengen ngapus lebih lagi ya Mas ya. enggak lah pokoknya. Biarin Di bawah santai berarti. Nah. Kalau Mas Rafli? Kalau saya sih kalau omongan netizen nggak terlalu saya dengar. Tapi kalau urusan dengan sponsor mungkin saya akan lakuin yang terbaik sih Mas. Oh, demi uang ya? Demi Ya saya sponsor. nggak munafik orangnya. Siapa sih yang nggak butuh uang ya? Mungkin lebih serius lagi kalau misal ditegur sama sponsor gitu, mungkin bisa berlatih lebih lagi. Kalau netizen ya saya butuh amat sih selebihnya. Oh. Nah, Tolong PT Kacang Garuda ini ditegur ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 10 ya. Apa saran Anda bagi mereka yang ingin mengejar karir dalam dunia e-sport? Saran untuk mengejar dunia e-sport. Ya, Mas Icul duluan deh. Apa ya? Kalau saran saya sih, kalau misal itu orangnya benar-benar jago banget dalam game tersebut, ikut aja kualifikasi tim-tim MDL gitu-gitu, ikut-ikut aja, siapa tahu kan. Kalau jago ya. Kalau jago Di garis bawahi. Nah, kalau emang pas-pasan ya sudah gitu loh. Gak usah Sadar maksa. diri gitu. Gak usah maksa. Gak worth it soalnya. Mulai dari kesehatan dan begadangnya gak worth it sama sekali. Itu kalau menurut saya. Saran saya ya itu deh. Jangan terlalu ngejar banget kalau emang pas-pasan. Ya, disadari dulu skillnya ya, dicari yang Ya
tepat gitu, kompeten di mana. Tapi kalau emang ada kemauan kan biasanya orang kalau walaupun orangnya nggak bisa main, kalau ada kemauan kan ada tuh yang bisa jago dari latihan. Ya kalau emang ada kemauan tinggi dan benar-benar ada kemajuan dalam latihannya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah latihan nge-push sampai pagi tapi skill masih situ-situ aja kan? Iya, masih epic gitu. Buat apa kan gitu? Percuma sih. Buang-buang waktu. Gitu. Buang-buang waktu. Kalau nge-push begadang semalaman dari misal tertinggi mitik bidang 100 sampai 1000 kan kemajuan tuh. Nggak apa-apa, terusin aja. Berarti memang ada bakat kamu. Passionnya emang di situ kali ya. Bisa maju berarti, bisa lebih maju lagi ke depannya. Kalau nggak ada ya buat apa gitu kan? Udah sih itu dari saya. Kalau Mas Rafli? Ya kalau dari saya mungkin kalau memang passionnya sih ya dicoba dijalani dulu. Nanti kalau misal benar-benar nggak kuat ya di stop aja, soalnya kan nggak cuma menguras nggak cuma menguras mental juga, menguras waktu berkumpul dengan keluarga, menguras kesehatan juga kan. Dunia kan nggak melulu tentang game lah. Ya mungkin itu aja sih Mas. Yang paling penting kesehatan sih. Iya. Duh, kayaknya ini udah lama kita bincang-bincang di sini ya. Jadi udah waktunya kita closing. Makasih Mas Rafli sama Mas Ijul yang udah hadir di sini. Ya, sama-sama Mas Rifki. Sama mungkin ada pesan buat penonton yang lihat di episode kita hari ini. Ada pesan? Pesan-pesan mungkin apa ya? Jangan maksa. Tetap jaga kesehatan sih, jangan maksa main game terus. Tertipes. Iya, tertipes ya benar. Ya masuk akal, ntar tipes gitu. Bukannya dapat cuan malah boncos. Iya, malah habisin cuan jadinya. Kayak Dias itu kemarin kan pas ujian kenaikan kelas 2 kan dia ngurus sampai Mythic Glory itu kan. Sama saya itu kemarin. Sakit. Dua-duanya sakit. Sayanya yang sakit. Kayaknya dianya enggak, tapi sayanya sakit itu mengganggu banget buat ujian. Ya intinya kesehatan penting sama sekolah penting. Ya. Intinya jaga waktu sama komposisinya lah ya. Kalau bisa diatur. Kalau dari Mas Rafli? Ya kalau dari saya sendiri mungkin jangan terlalu ke game lah. Sekali-sekali gitu ngumpul bareng keluarga kan juga. Mungkin teman-teman di rumah masih ada keluarga, ya dimanfaatin kumpul keluarga tuh juga kadang jarang, mungkin ada yang orang tuanya kerja, ada yang sibuk dengan kesibukan yang lain, ya tetap jaga komunikasi sama keluarga, sama tadi Mas Isul jaga kesehatan, mungkin udah itu aja. Ya jangan waktunya dihabisin buat ngegame terus ya. Iya nggak baik ya. Makasih. Oke, makasih juga untuk semua kru dan tim di sini yang sudah membantu. Saya Rifki dari BPS Bincang-Bincang Santai. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.